Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Lestari dari Koles BKT 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kas bank, giro BI, dan giro wajib minimum. Enjoy the video. Langsung saja, yang pertama, pengertian kas bank. Menurut Standar Akuntansi Keuangan SAK 2002, kas ialah alat pembayaran berupa uang tunai yang selalu siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Di sisi lain, kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai berbagai transaksi. Dalam pengertian akuntansi, kas bank lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ialah proses penyesuaian informasi yang merinci perbedaan antara catatan keuangan di bank sebagai pengelola transaksi dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran, sehingga bisa dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dengan benar. Oke, lanjut. Dokumen penerimaan dan pengeluaran kas bank atau rekonsiliasi. Dokumen penerimaan kas bank di perusahaan berasal dari berbagai sumber, antara lain penjualan tunai, penerimaan tagihan, penerimaan pinjaman atau kredit yang diterima, dan sumber lainnya. Dokumen atau bukti tertulis penerimaan kas bank berupa kopi nota kontan atau cash, kwitansi atau bukti kas masuk yang dibuat sendiri dengan logo perusahaan. Adapun dokumen pengeluaran kas bank di perusahaan dipakai untuk membiayai berbagai kegiatan lain, pembelian barang dagang secara tunai, pembayaran utang, pembayaran biaya-biaya operasional perusahaan, dan pembiayaan kegiatan lainnya. Dokumen atau bukti tertulis pengeluaran kas bank ini berupa nota kontan atau cash, kwitansi, atau bukti kas keluar yang dibuat sendiri dengan logo perusahaan. Lanjut. Giro Bank Indonesia atau Giro BI adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada Giro BI adalah penyediaan likuiditas. Dengan Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, dan pemberian kredit bank dan sebagainya. Lalu ada pencatatan umum transaksi Giro BI. Giro BI dalam bentuk valuta rupiah akan dicatat sebesar nilai nominalnya, sedangkan Giro BI dalam valuta asing atau falas dicatat berdasarkan kurs BI yang berlaku saat ini. Ini berikut adalah contoh-contoh transaksinya. Yang pertama ada penarikan tunai. Tanggal 1 Desember 2019, Bank ABC Malang mengambil tunai dana di BI Malang sebesar 500 juta rupiah. Jurnalnya adalah kas pada sisi debit sebesar 500 juta rupiah dan giro BI di sisi kredit sebesar 500 juta rupiah. Lalu yang kedua ada penyetoran tunai. Tanggal 3 Desember 2019, Bank ABC Malang menyetor uang tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Jurnalnya adalah giro BI sebesar 300 juta rupiah di sisi debit dan kas sebesar 300 juta rupiah di sisi kredit. Lalu contoh ketiga yaitu penarikan clearing. Pada tanggal 4 Desember 2019, Bank ABC Malang menerima tagihan dari Bank Setia Hati Malang sebesar 100 juta rupiah untuk beban Saudara Budi. Jurnalnya adalah giro Saudara Budi sebesar 100 juta rupiah di sisi debit dan giro Bank Indonesia sebesar 100 juta rupiah di sisi kredit. Dan contoh yang terakhir, penyetoran clearing. Pada tanggal 5 Desember 2019, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia. Dan pada hari itu juga, clearing keduanya dinyatakan berhasil sebesar 200 juta rupiah. Untuk keuntungan rekening giro Saudara Ali, maka jurnal pada clearing keduanya adalah sebagai berikut. Di sisi debit ada giro BI sebesar
200 juta rupiah, dan di sisi kredit giro budi sebesar 200 juta rupiah. Lanjut, lalu ada giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau yang biasa disingkat yaitu DPK. Bank wajib memelihara giro wajib minimum atau GWM secara harian. Kewajiban pemeliharaan dan pemenuhan persentase GWM dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada BI setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam suatu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Persentase GWM bank dalam rupiah atau valuta asing tersebut didasarkan pada DPK bank sebagai berikut. Giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 23 sebelumnya. Lalu, giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Lalu, giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Lalu, giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa pelaporan. Persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa pelaporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Sekian video presentasi dari saya, semoga videonya bermanfaat dan penjelasannya dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suka.